tiba-tiba blank. Iya. Pernah. Tenang aja, saya juga pernah kok di posisi itu. Nah, hari ini saya nggak akan membicarakan soal cintailah budaya lokal. Karena kita semua sudah tahu hal itu. Yang saya akan ajak adalah melihat sesuatu yang belum kita sadari, bahwa di balik batik dan tapis ada matematikanya yang beneran tersembunyi di sana. Ini bukan bercanda, ini memang benar adanya. Oke, kita mulai dari batik. Batik itu sudah ada sejak abad ke-13 di tanah Jawa. Awalnya batik adalah busana kerajaan yang penuh makna filosofis. Sampai pada akhirnya di tahun 2009 UNESCO secara resmi mengakui batik ini sebagai warisan budaya tak benda di dunia. Sementara tapis ini adalah kain tenun sulam emas kebanggaan Lampung yang diwariskan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, dan sampai saat ini tapis ini masih dipakai di upacara adat atau di acara pernikahan. Benar? Sebagai simbol kehormatan dan identitas biasanya. Tapi di sini masalahnya, di era scrolling dan FYP ini, banyak dari kita lebih hafal dengan filter Instagram daripada motif batik yang kita sendiri sering pakai. Lebih hafal dengan brand luar daripada kain yang lahir dari tangan nenek moyang kita. Nah, dan solusinya di sini kita bukan sekedar disuruh bangga, karena rasa bangga yang dipaksakan itu tidak akan tahan lama. Jadi solusinya adalah kita harus benar-benar mengerti apa yang bikin budaya kita ini luar biasa. Kalau kita sudah mengerti, rasa bangga itu akan datang dengan sendiri. Nah, ini nih bagian serunya. Para pengrajin batik dan penenun tapis tanpa sadar atau sadar, mereka telah menciptakan prinsip geometri, yaitu di prinsip translasi, refleksi, dan trisi labial. Nah, misalnya pada motif punggung di batik itu kan ada 4 lingkaran yang saling menyentuh. Itu adalah bentuk nyata dari pengubinan geometri yang presisi. Nah, lalu ada di pola zigzag pada tapis. Itu adalah hasil perhitungan sudut dan interval yang sangat teliti. Dan ini bukan coba-coba. Ini adalah hasil kecerdasan yang terencana. Nah, kalau kita bisa bandingkan keduanya, antara batik yang lahir dari tanah Jawa dan tapis yang lahir dari tanah Lampung, batik sendiri itu menggunakan teknik celup pakai malam dan dikenal sampai mancanegara. Sedangkan tapis dia ditenun dan disulam tangan dengan benang emas. Itu identitas banget dengan budaya yang sangat lokal. Tapi ini nggak kalah ampuhnya. Nah, di sini antara batik dan tapis mereka itu beda asal, beda teknik, beda tampilan, tetapi sama-sama memiliki kecerdasan matematika di dalamnya. Sama-sama ada doa di dalamnya. Dan